Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ardi Wafe. Sekarang kita sedikit mereview sepeda saya yang ya sedikit-sedikit upgrade. Yang lebih mencolok tuh ke bagian, langsung saja. Ini adalah sepeda Genio Scapa. Sepeda gravel murah meriah dari brand Genio ya, satu pabrik sama United. Oke, langsung aja. Sepeda ini saya dapat dengan harga 2,5 ya di toko Orange, dengan ongkir ya sekitar 50.000. Ada iklan dengan ongkir sekitar 50.000 ya, kurang lebih dibulatkanlah 16 dengan perakitan juga, soalnya pas datang bannya lepas kan. Oke, pertama-tama bagian stang masih standar, cuma saya tambahin klakson biar lebih ramah, sama penambahan spacer kecil satu, soalnya ini framenya ukuran 47, top tubnya sekitar 51. Buat saya yang tingginya 165 masih terlalu kepanjangan ya top tubnya, makanya saya tinggiin. Dan bagian saddle saya majuin. Kebetulan saddle udah ganti pakai platinum yang long noise, cukup lumayan enak, walaupun sedikit keras tapi slim ya. Buat saya cukup lumayan nyaman, walaupun bagian sini keras tapi kalau kamu duduk di bagian belakang nyaman. Untuk upgrade berikutnya, hub rehab saya pakai lepasan dari Xtrada 5. Mereknya apa? Mereknya Sirens. Mereknya Sirens. Ini masih belum bearing ya, masih pakai gotri, tapi udah disulap-sulap biar loncer lah, dibersihin, kasih grease baru. Oke, dan sprocket pakai 1142 8 speed ya. RD masih standar, sensor refleks, FD juga, pedal udah ganti punya SLR 8 tapi hilang ininya ya. Udah bearing nih pedalnya, murah meriah, di bawah 100.000 udah dapat bearing. Terus bar tab masih standar, drifternya sensor refleks 8 speed yang lagi viral, Sensah itu. Dan sekarang saya sedikit mereview ban Kenda Kwich. Ini ban keluaran Kenda dengan ukuran 735 ya, jadi downgrade dari ukuran bawaannya yang 738, tapi terlalu ngerut ya bentuknya, kurang gravel banget, makanya saya coba ganti ke ini tapi turun size, dengan harapan tuh biar di aspalnya tuh nggak terlalu berat banget karena turun size dari 38 ke 35. Tapi dengan profil ban seperti ini kayak small block gitu kan ya, di jalanan non aspal off-road tanah gitu, saya harap sebenarnya malah lebih enak gitu loh, nggak terlalu licin juga, karena ada kontur-kontur seperti ini harusnya lebih nyangkram dan empuk pastinya. Dan setelah saya lihat-lihat, ternyata profilnya tuh lebih tinggi ya dari ban standarnya. Standarnya 38 tapi ini lebih tinggi, jadi lebih padat di bagian sini. Biasanya kan lowong kalau bahasa Jawanya, ini malah lebih sedikit space-nya, malah lebih keren. Dan ini nama komunitas saya, Kawanan Cycling. Kawanan tuh bukan segerombolan ya, tapi kawanan bahasa Jawa tuh kesiangan. Oke, dilihat dari luar, dari jauh,
dari depan. Dari depan tuh kelihatan ciri khasnya gravel itu dropbarnya ngeflare ya, otomatis drifternya juga ikut keluar, jadi kayak tanduk. Nah, dropbarnya ngeflare ini kayaknya kalau nggak salah panjang 42 apa 45 ya, sama flare-nya tuh 450-an apa 47. Ada iklan lagi di bagian sini. Bagian kiri kita lihat ya, cukup lumayan nyaman ya geometrinya. Yang masih banyak PR juga, terutama di bagian crank depan. Crank depan tuh gimana ya, speed keduanya 38 itu bagi saya masih berat ya. Kayak biasanya road bike juga yang compact itu biasanya 50 36 atau 34 kan. Kalau ini 50 38. Jadi ya kalau ditanjakan cukup lumayan berat, apalagi tanjakan-tanjakan panjang gitu ya, dengan gradien yang ya berapa persen, 7%, 9%, dan 10% yang nggak nentu nanjaknya. Kadang langsam nanjak, tiba-tiba di puncak tanjakan degek nono, berat banget. Paling ya PR-nya crank diganti. Syukur-syukur dapat yang Shimano road bike itu, entah Clarik Sora ya, yang murah meriah aja. Terus upgrade yang berikutnya mungkin bagian rem ya. Rem ini gimana ya, antara ada dan tiada ya. Dengan harga sepeda 2.500.000-an kita dapat rem mechanical merek OSL, dan piringannya nggak tahu merek apa ini ya. Kampasnya masih bulat ya, cukup berisik kalau dipakai. Pakem sih pakem lumayan, tapi ya antara ada dan tiada, kadang pakem kadang enggak. Atau kalau bahaya itu kalau di tanjak turunan yang panjang itu, waduh, ngeri-ngeri sedap. Kita harus pelan, gak bisa kita kencang gitu ya, takutnya ada apa-apa di depan, gak bisa berhenti secara mendadak. Bukan cakram yang sebenarnya. Oke, Genio Sekapa ini udah jalan paling ya belum 100 kiloan, paling cuma weekend baru 3 minggu ini ya. Hitung aja satu weekendnya 20 kiloan ya nggak sampai 50 kilo, malah baru 60 kilo, belum 100 maksudnya. Tapi ya untuk jalan yang kayak gini ya empuk, soalnya dia framenya besi ya, steel, dengan las-lasannya ya cukup lumayan. Dan finishing catnya masih kurang bagus ya. Ini kena sedikit kena sepatu itu udah langsung lecet. Mungkin quality saat pengecatannya masih kurang ya. Yang penting tadi cat meling ngono ae, kurang di coating. Mungkin kalau di coating nano coating gitu bisa lebih bagus, bisa lebih kinclong dan awet, anti gores. Boleh seperti itu. Dan ya satu lagi kekurangannya di bagian sini, ini namanya apa ya, DO kalau orang-orang ngomong ya. Ini pertama sebelum saya beli itu lihat bagian sini di gambar, kok kayaknya ringkih banget. Kalau sebelah itu mending ya. Di bagian sini nih, di sini tuh antara sambungan frame yang dari ini nyambung ke sini tuh ada bengkok gini ya. Tapi aku lihat-lihat di grup-grup gravel yang make Genio Sekapa ya rata-rata emang bengkok. Jadi tak kira punya saya aja cacat produksi bagaimana, tapi emang bengkok. Mungkin ini ada tujuannya biar rantai itu gak nabrak sini ya. Kalau ini lurus mungkin nabrak sini ya. Dan ini besi loh, emang dilihat sepintas nggak kuat ringkih, tapi sebenarnya
nggo ndaplok raimu ya lumayan keras gitu ya. Mungkin upgrade tipis-tipis berikutnya crank sama setang, cari yang lebih sempit, sama ya bagian RD FD itu harus di setel lagi ya, dan gak langsung jadi, setting dikit jadi, setting lagi dikit jadi. Sensa itu emang harus pakai sentuhan sayang. Sensa sentuhan sayang. Seperti punya saya, FD saya itu sering error, nggak mau naik. Tapi kadang-kadang mau naik, ya cukup lumayan susah lah. Tapi ya nggak apa-apa, jarang ketemu datar. 50T nya jarang sekali dipakai. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih.